Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RD Ilmi Syumatul Alam. Saya dari Prodi PAIA semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Bapak Fikra M. Muhammad Nasib MPD. Saya akan mempresentasikan materi kurikulum dalam ilmu pendidikan Islam. Kurikulum dapat diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. Ada juga definisi kurikulum pendidikan Islam. Semua aktivis pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Ada juga beberapa kurikulum dapat diartikan menurut fungsinya. Kurikulum sebagai program studi, yang kedua kurikulum sebagai konten, yang ketiga kurikulum sebagai kegiatan terencana, yang keempat kurikulum sebagai hasil belajar, yang kelima kurikulum sebagai reproduksi kultural, yang keenam kurikulum sebagai pengalaman belajar, yang ketujuh kurikulum sebagai reproduksi. Ada beberapa ciri-ciri kurikulum. Yang satu, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, dan tekniknya yang bercorak agama. Yang kedua, memperhatikan dan membimbing skala pribadi peserta didik lain dari sisi intelektual, psikologis, sosial, maupun spiritualnya. Yang ketiga, memperhatikan keseimbangan berbagai aspek ilmu pengetahuan. Yang keempat, kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan bakat dan minat serta didik. Yang keempat, bersikap dinamis dan fleksibel, yakni sanggup menerima perkembangan dan perubahan apabila dipandang perlu. Selanjutnya ada asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Yang ke-1, asas religius atau agama. Yang kedua, asas falsafah. Yang ketiga, asas psikologis. Yang keempat, asas sosiologis. Apa itu asas religius atau agama? Asas ini merupakan pendidikan Islam yang diterapkan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah, sehingga dengan adanya dasar ini, kurikulum diharapkan dapat menolong peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Asas falsafah mengandung suatu kebenaran, terutama kebenaran di bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Yang ketiga, asas psikologis. Asas ini mempertimbangkan tahapan kejiwaan peserta didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmania, intelektual, bahasa, emosi, dan lain-lain. Sehingga dengan landasan ini, kurikulum bisa memberikan peluang belajar bagi anak-anak dan bagaimana belajar itu berlangsung, serta dalam keadaan bagaimana anak itu bisa memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Yang keempat, asas sosiologis. Asas ini merupakan peserta didik terhadap masyarakatnya, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran yang akan menambah produktivitas dan keikutsertaan mereka dalam membina umat dan bangsanya. Selanjutnya, prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. 1. Prinsip berdasarkan Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya. 2. Mengarah kepada tujuan. 3. Pertautan antara seluruh kegiatan kurikulum dengan seluruh aspek sosiologis. 4. Relevansi sesuai dengan keadaan kondisi sekarang. 5. Fleksibilitas. 6. Integritas. 7. Efisiensi. 8. Kontinuitas dan kemitraan. 9. Individualitas. 10. Pemerataan. 11. Kedinamisan. 12. Keseimbangan. Dan yang ke-13, efektivitas. Selanjutnya ada pembagian isi kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. 1. Al-Quran dan agama. Misalnya, fikih, tafsir, dan sebagainya. Yang kedua, bahasa. Bahasa alat untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu agama. Yang ketiga, filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah
yang di dalamnya isi kurikulum yang berorientasi ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman. Dan yang keempat, fardu kifayah, misalnya seperti matematika, kedokteran, industri, pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum ini memiliki ciri tersendiri dan mengalami pengembangan secara berurutan, sejalan dengan berbagai penemuan ilmu baru dalam ilmu kurikulum. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi kurikulum. 1. Spartan Subject Curriculum. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain seakan-akan ada batas pemisah antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, Correlated Curriculum. Kurikulum ini merupakan bentuk organisasi yang berhubungkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang ketiga, Broad Fields. Kurikulum ini merupakan bentuk organisasi kurikulum yang dibuat dengan melebur mata pelajaran sejenis ke dalam satu pelajaran. Yang keempat, Integrated Curriculum. Kurikulum ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan kebetulan, bahan pelajaran diharapkan dapat membentuk kepribadian murid yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya. Dan pemaparan materi dari saya, mohon maaf bila banyak kata yang salah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.